Yang pertama dari si penegakan hukumnya dulu. Maka kalau saya mulai dari sini, maka yang mesti dilakukan adalah pemiskinan. Yang kedua, perampasan aset. Maka segera kita bereskan undang-undang perampasan aset, dan untuk pejabat yang korupsi, bawa ke Nusa Kambangan. Perang terhadap korupsi ini sudah menjadi salah satu fokus dan prioritas yang digaungkan oleh pasangan Capres dan Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD untuk kemajuan bangsa Indonesia di masa mendatang. Nah, baru-baru ini nih, Ganjar menyampaikan sebuah gagasan untuk menjadikan Pulau Nusa Kambangan sebagai lembaga pemasyarakatan atau lapas atau penjara bagi narapidana korupsi. Loh, gak bahaya tah? Tentu saja ini adalah kabar buruk dan sangat berbahaya bagi pejabat-pejabat yang nakal, yang sudah mencuri uang negara, atau yang baru berniat mau mencuri uang negara untuk kepentingan mereka. Nah, pemberantasan korupsi di masa pemerintahan Presiden Jokowi ini memang dinilai tidak membuahkan hasil yang berarti. Hal ini merujuk dari Indeks Persepsi Korupsi atau IPK Indonesia pada tahun 2022 dengan angka 34 poin. Angka tersebut itu sama dengan angka saat Presiden Jokowi memulai pemerintahannya, yaitu dengan IPK 34 pada tahun 2014. Artinya, IPK Indonesia itu tidak ada kemajuan setelah Presiden Jokowi memimpin selama 9 tahun ini. Nah, untuk itu, perlu adanya evaluasi total terhadap penegakan hukum, khususnya bagi tindak pidana korupsi di Indonesia. Makanya nih, pasangan Ganjar dan Mahfud ini sedang on fire dan bersemangat untuk memberantas praktek korupsi sampai ke akar-akarnya tanpa terkecuali. Apalagi pasangan Ganjar dan Mahfud itu sama-sama sudah mempunyai pengalaman dalam aspek hukum dan pengelolaan pelayanan publik. Tentu saja komitmen dari paslon nomor 3 ini bukan omong kosong loh. Mulai dari komitmen untuk memperkuat lembaga penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Caranya nih, dengan merevisi Undang-Undang KPK agar diperkuat secara kelembagaannya. Kemudian, memiskinkan para koruptor dengan cara mendorong pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset Koruptor. Selain itu, juga penguatan dari sisi regulasi dan pendidikan, yaitu penerapan kurikulum anti KKN sejak di bangku sekolah, agar perang melawan KKN ini bisa dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat sejak dini. Dan gagasan yang paling heboh adalah menjadikan Pulau Nusa Kambangan sebagai tempat penahanan untuk para koruptor. Nah, menurutku ini adalah sebuah gagasan yang hebat untuk memberi efek jera bagi para koruptor. Karena kasus korupsi ini termasuk kasus yang extraordinary crime atau kejahatan yang luar biasa. Makanya, para pelakunya juga harus mendapatkan ganjaran yang berat atas perbuatan mereka. Gak bisa dong ditempatkan di lapas yang biasa-biasa aja. Karena praktik korupsi ini sudah merugikan negara dan masyarakat, bukan termasuk kasus biasa lagi. Makanya lapasnya pun harus yang spesial dong, ya gak sih? Dan penjara yang berada di sebuah pulau di Jawa Tengah itu dinilai sangat layak untuk para koruptor.
mengingat besarnya dampak dari kejahatan yang mereka lakukan. Dah, bagi sebagian orang, nama lapas Nusa Kambangan ini merupakan salah satu penjara yang paling mengerikan. Lapas ini terletak di Pulau Nusa Kambangan, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Ini nih sudah terkenal hingga ke luar negeri dan seringkali disebut sebagai Alcatraznya Indonesia. Ngeri nggak? Ngeri nggak? Gimana enggak? Penjara ini tuh terkenal mengerikan karena memang memiliki penjagaan yang sangat ketat. Karena posisinya ada di tengah laut lepas dan jauh dari keramaian. Nah, lapas ini dihuni oleh para narapidana kelas kakap seperti bandar narkoba, pembunuh berencana, hingga teroris yang sudah divonis hukuman berat hingga hukuman mati. Maka tak heran penjagaannya juga dilengkapi dengan keamanan super maksimal. Dijaga oleh pasukan bersenjata lengkap, hingga terdapat sel isolasi khusus untuk napi yang beresiko tinggi. Nah, selain itu, setiap dinding penjara juga dikelilingi kawat berduri dan dipantau dengan menara pengawas. Bahkan penjara ini juga dapat julukan sebagai Pulau Kematian karena memang sangat berperan sebagai pusat eksekusi para narapidana. Jadi jika para koruptor yang sudah mencuri uang negara itu menjalani hukuman di sana, bisa dipastikan mereka itu semua akan terisolasi dan tidak bisa lagi menikmati gaya hidup mewah selama menjalani masa hukuman mereka. Pastinya ngeri-ngeri sedap kan? Nah, menurutku semakin mengerikan lapas khusus bagi para koruptor, akan semakin bagus pula efek jera bagi para koruptor ini. Gagasan ini merupakan sebuah langkah yang berani dari pasangan Ganjar dan Mahfud sebagai sebuah komitmen tegas dalam pemberantasan korupsi. Karena kalau tidak, para koruptor itu akan selalu menikmati kemudahan dan kemewahan meskipun mereka berada di balik jeruri besi. Kan sudah bukan rahasia lagi kalau para napi koruptor ini ya selama ini masih bisa hidup enak dan mewah di dalam lapas. Nah, lokasi mereka ini tidak terisolasi, sehingga mereka itu masih bisa bebas dikunjungi oleh keluarga mereka. Misalnya dibawakan makanan-makanan enak. Jadi, apa bedanya para napi koruptor dengan narapidana biasa yang lainnya, maksudku? Nah, selama ini lapas yang khusus untuk para napi koruptor adalah Lapas Sukamiskin di Bandung, Jawa Barat. Lapas ini sempat menjadi sorotan loh saat mantan ketua DPR Setia Novanto ini pernah dikabarkan hilang dari lapas tersebut. Nah loh kan? Bahkan sempat tersiar pula kabar kalau di lapas itu ternyata pernah ada saung mewah yang diperuntukkan bagi para napi saat menerima kunjungan tamu. Dan yang mencengangkan itu, saung mewah itu dibangun dengan biaya para napi koruptor. Enak kan? Kalau para koruptor itu masih bisa menikmati hidup yang mewah, ini kan hanya membuat mereka sama sekali tidak merasa sedang menjalani hukuman dong. Terus kapan dong kapoknya mereka? Maka tidak heran kalau selama ini banyak pejabat negara yang terjerat kasus korupsi itu tuh meskipun mereka sudah mendapat hukuman, tapi kasus-kasus korupsi yang baru itu terus bermunculan dan tidak ada efek jera. Maka dari itu, Lapas Nusa Kambangan adalah tempat yang tepat bagi para koruptor. Karena selayaknya sampah, para koruptor itu memang harus dibuang pada tempatnya. Tidak boleh sembarangan. Nah, pasangan Ganjar dan Mahfud adalah peluru tak terkendali
untuk memberantas korupsi. Para koruptor, berhati-hatilah kalian. Bersama saya Yanti, don't be silent majority. Speak up.